Halo seluruhnya siswa kelas 10 tingkat SMA dimanapun kamu belajar dan berada saat ini. Senang kembali bertemu dengan kamu dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Ibu di sini. Kali ini kompetensi kita adalah menganalisis teks negosiasi. Tonton terus video ini, simak penjelasan dari Ibu. Kita mulai pembelajaran kita menganalisis teks negosiasi. Untuk mencapai kompetensi menganalisis teks negosiasi, kita dapat melakukan 4 kegiatan dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama, kita harus mampu menentukan struktur teks negosiasi. Yang kedua, mampu menyebutkan unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang dalam teks negosiasi. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Dan yang keempat adalah mampu mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Dan keempat kompetensi ini pula lah yang akan menjadi kegiatan kita pada proses pembelajaran ini. Kita mulai dengan kegiatan yang pertama, yaitu menentukan struktur teks negosiasi. Nah, struktur teks negosiasi itu terdiri atas 5. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah proses awal dari negosiasi saat pembicaraan atau tawar-menawar mulai dilakukan. Orientasi dapat berupa ucapan salam, sapaan, maupun pertanyaan awal akan hal yang akan didiskusikan. Struktur yang kedua adalah pengajuan. Pengajuan itu artinya inisiasi dari satu pihak untuk mencapai suatu keinginan. Pengajuan dilakukan satu pihak untuk mengungkapkan keinginannya akan pihak lain. Dalam pengajuan, pihak-pihak yang terlibat akan mengungkapkan tujuan masing-masing yang ingin dicapai. Struktur yang ketiga adalah penawaran. Inti dari negosiasi itu sendiri adalah penawaran. Penawaran timbul karena adanya pengajuan. Saat pengajuan satu pihak dianggap tidak sesuai dengan tujuan pihak lainnya, biasanya pihak yang tidak setuju akan melakukan penawaran. Yang keempat adalah persetujuan. Hasil dari negosiasi di mana kedua pihak telah mencapai kesepakatan. Dalam persetujuan, perbedaan kedua belah pihak telah diatasi dengan menghasilkan perjanjian yang saling menguntungkan tanpa adanya paksaan. Struktur yang kelima adalah penutup. Penutup itu adalah akhir dari proses negosiasi di mana kedua belah pihak saling melontarkan ucapan terima kasih dan juga salam untuk mengakhiri diskusi. Nah, selanjutnya di dalam video ada Ibu sajikan contoh teks negosiasi. Tentu saja dalam teks negosiasi yang Ibu berikan ini sudah lengkap dengan strukturnya. Ibu baca untuk kamu. Ari. Hai Risa, perkenalkan aku Ari Kevin. Kita satu kelompok ya. Risa. Hai Ari Kevin. Iya, kita satu kelompok untuk membuat makalah dan presentasi tentang sumber daya alam. Ari, gimana pembagian tugasnya Risa, gimana kalau kita kumpulin bahan masing-masing, terus aku yang mengerjakan makalah dan kamu yang kerjain presentasi. Ari, kalau gitu namanya kerja sendiri, bukan kerja kelompok Riz. Aku maunya kita cari bahan bareng-bareng dan aku yang mengerjakan makalah. Risa, aduh aku hari ini nggak bisa cari bahan bareng-bareng karena harus cepat pulang. Ari, ya sudah, kalau gitu gimana kita cari bahannya besok saja di perpustakaan kamu bisa? Risa, bisa, tapi kamu yang ngerjain presentasi soalnya aku nggak bisa bikin PowerPoint. Ari, laptopku rusak Riz, jadi nggak bisa bikin PowerPoint. Risa, kamu bisa pakai laptopku gimana? Ari, iya deh Riz, biar aku yang ngerjain PowerPoint dan kamu yang ngerjain makalah. Risa, iya Ri, aku bakal ngerjain makalahnya sebaik mungkin. Ari, kalau gitu sampai ketemu besok di perpustakaan ya. Risa, iya Ri, sampai ketemu. Nah, itulah contoh teks negosiasi yang baru Ibu bacakan dan juga yang ada di dalam videomu dengan kegiatan menentukan struktur teks negosiasi. Jadi kita sudah bisa paham struktur teks negosiasi tersebut.
Selanjutnya, kegiatan kita yang kedua adalah menyebutkan unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang. Nah, apakah arti surat penawaran? Kamu lihat di video, dengarkan penjelasan Ibu. Surat penawaran merupakan surat yang berisi tentang penawaran suatu barang atau jasa yang ditujukan kepada perseorangan atau instansi perusahaan, atau biasa disebut juga sebagai surat jual. Tujuan dari surat penawaran ini adalah berguna untuk menawarkan barang kepada pembeli. Nah, apa-apa saja unsur-unsur surat penawaran atau unsur-unsur surat pemesanan barang? Secara umum, unsur-unsur surat penawaran itu atau surat pemesanan barang itu sama saja dengan surat resmi lainnya. Nah, apa-apa saja unsurnya? Yang pertama ada kop surat, yang kedua ada nomor surat, yang ketiga ada penanggalan surat, yang keempat ada lampiran, yang kelima ada perihal, yang keenam ada tujuan surat, yang ketujuh ada salam pembuka, yang kedelapan ada isi surat, kemudian diakhiri dengan salam penutup dan ditanda tangani. Dan coba kamu perhatikan dalam layar video, Ibu menyajikan satu contoh surat penawaran atau surat niaga dalam video. Nah, kamu boleh melihat unsur-unsur yang terdapat pada surat penawaran barang tersebut. Selanjutnya, kegiatan kita yang ketiga adalah mengidentifikasi pasangan tuturan. Nah, ketika kita mengidentifikasi pasangan tuturan, tentu kita harus memahami dialog-dialog yang dilakukan oleh pasangan tuturan tersebut untuk mencapai negosiasi atau untuk mencapai kesepakatan. Nah, pasangan tuturan yang dimaksud itu mengucapkan salam, tentu ada yang membalas salam. Kemudian ketika ada partisipan yang bertanya, tentu saja partisipan lain menjawab atau tidak menjawab. Kemudian ketika partisipan yang lain meminta tolong, tentu partisipan yang satu lagi bisa memenuhi atau menolak permintaan. Atau ketika satu pasangan tuturan atau partisipan meminta, maka pasangan tuturan lainnya atau partisipan lainnya bisa memenuhi atau menolak permintaan. Dan ketika satu pasangan tuturan atau partisipan menawarkan, maka pasangan tuturan lainnya akan menerima atau menolak tawaran. Atau ketika pasangan tuturan atau partisipan itu mengusulkan, maka pasangan tuturan atau partisipan lainnya itu menerima atau menolak usulan. Mari kita lihat contohnya. Kemudian kamu bisa melihatnya di layar ya. Dengarkan penjelasan Ibu. Ini ada dua pasangan tuturan antara pengusaha dan pihak bank. Coba kita lihat ya. Pengusaha, selamat siang. Pihak bank, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Pengusaha, ya, saya ingin bertemu dengan kepala bagian kredit. Pengusaha, begini Pak, saya akan mengembangkan usaha saya, jadi saya akan mengajukan kredit. Pengusaha, saya membutuhkan dana sebesar 200 juta. Bisakah saya mendapatkan pinjaman itu? Pihak bank, maaf Pak, jumlah pinjaman Bapak terlalu besar. Bagaimana jika pihak bank memberikan pinjaman kepada Bapak sebesar 100 juta? Pengusaha, apa tidak bisa lebih dari itu Pak? Saya kan sudah lama menjadi nasabah di bank ini. Pihak bank, baiklah, untuk Bapak saya berikan 130 juta. Bagaimana Pak? Pengusaha, usahakan lebih. Saya membutuhkan itu untuk mengembangkan usaha saya. Nah, yang perlu kita lihat di sana tadi, ketika orang memberikan salam, maka tuturan yang lain akan membalas salam. Seperti ini tadi ya, selamat siang, maka pihak bank mengatakan selamat siang. Jadi antara partisipan itu saling berbalasan ketika menyampaikan sesuatu, sehingga disebutlah itu pasangan tuturan. Nah, kamu bisa melihat yang manakah yang meminta tolong atau meminta, yang manakah yang menawarkan atau yang mengusulkan. Nah, ketika partisipan itu melakukan suatu tindakan, misalnya meminta, menawarkan, mengusulkan, maka partisipan lain itu bisa memenuhi atau menolak,
atau bisa menerima atau menolak tawaran, atau bisa menerima atau menolak usulan. Demikianlah contoh pasangan tuturan di dalam contoh teks negosiasi. Ya, kegiatan selanjutnya adalah mengidentifikasi kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif ini adalah kalimat yang biasanya digunakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat persuasi biasanya digunakan sebagai media untuk ajakan, imbauan, serta permintaan terhadap sesuatu kepada seseorang. Nah, tentu saja ketika akan mencapai kesepakatan, biasanya orang yang akan mengajukan ataupun menawarkan itu bisa menggunakan kalimat-kalimat persuasif agar pasangan tuturan dapat memahami dan dapat diyakinkan sehingga bisa memenuhi permintaan ataupun penawaran dari pasangan tuturan lainnya. Mari kita lihat contoh kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Untuk selanjutnya, mari kita lihat contoh kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Di layar video ada ibu buatkan contoh-contoh kalimat persuasif, ibu baca untuk kamu. Yang pertama, dengan produk yang satu ini, Bapak meraih banyak keuntungan loh. Selain aman dan tidak berisik, filter air ini juga sangat terjangkau. Contoh yang kedua, selain strategis, rumah kontrakan ini juga aman dan nyaman, Bu. Bahkan pembayaran bisa dilakukan dengan mencicil. Wah, dijamin usaha ibu akan maju kalau kontrak di sini. Contoh yang ketiga, diskon 30% cuma sampai hari Minggu. Jadi tunggu apa lagi? Ini produk terbaik di kelasnya loh. Nah, demikianlah kompetensi kita pada kesempatan ini menganalisis teks negosiasi dengan 4 kegiatan. Ibu berharap setelah kamu mengetahui konsepnya, maka kamu akan dapat menganalisis teks negosiasi pada tugas-tugas mandiri yang akan Ibu berikan kepada kamu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada kompetensi yang berbeda.